Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran biologi dengan membahas tentang proses pembelahan sel. Di mana kompetensi dasar yang akan kalian capai, yang pertama adalah kalian mampu menganalisis proses pembelahan sel. Yang berikutnya, kalian mampu menyajikan data hasil analisis pembelahan sel. Seperti yang kita ketahui bahwa sel memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri. Kira-kira untuk apa ya? Pastinya banyak sekali kegunaannya. Yang pertama, sebagai perkembangbiakan. Jadi dengan sel membelah, berarti sel tersebut sudah melakukan reproduksi sel. Yang berikutnya, dengan sel membelah berarti ada pertambahan massa, volume, atau ukuran. Berarti proses pertumbuhan di situ sudah terjadi. Yang berikutnya, jika ada sel-sel di dalam tubuh kita yang rusak, dengan sel membelah berarti nanti akan terjadi proses regenerasi sel. Jadi selnya akan kembali bagus lagi. Nah, itu dia dari sekian banyak kegunaan dari pembelahan sel, gitu ya. Berarti pembelahan sel ini sangat penting. Nah, pada saat sel membelah, nanti sel induk akan mewariskan sifat genetik kepada sel anak. Dilihat dari cara membelahnya, itu ada dua cara. Ada pembelahan sel secara langsung atau amitosis, ada pembelahan sel secara tidak langsung. Dan contohnya ada dua nih, ada mitosis dan ada meiosis. Kita akan bahas yang amitosis dulu. Dimana amitosis ini adalah pembelahan sel secara langsung, secara spontan, dan tanpa tahap-tahap pembelahan. Terjadi pada prokariotik, dan hasilnya nanti dimana sifat sel anak akan sama dengan sel induk. Istilah yang sering kita dengar adalah pembelahan biner atau pembelahan langsung. Di sini terlihat ada gambar bakteri yang sedang membelah secara langsung, sangat simpel sekali. Jadi nanti kromosom bakteri akan menempel pada membran plasma, kemudian kromosomnya bereplikasi, kemudian terjadi pelekukan dinding sel dan pembagian sitoplasma, dan akhirnya terbentuklah dua sel anakan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Disingkat ya, karena memang tanpa tahapan-tahapan. Nah, sekarang kita akan bahas mitosis. Jadi mitosis ini pembelahan sel yang dengan tahapan, tidak langsung. Mitosis ini merupakan pembelahan inti sel. Hati-hati ya, jangan sampai salah konsep. Mitosis bukan pembelahan sel, tapi pembelahan nukleus atau inti sel melalui tahapan-tahapan. Nanti hasilnya adalah dua sel anak, di mana jumlah kromosom sel anak akan sama dengan sel induknya, itu diploid. Nah, terjadi pada eukariotik dan terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Oke, di sini kita lihat ada gambar siklus sel. Ya, siklus sel ini terjadi kurang lebih 18 sampai 24 jam. Nah, di sel hewan. Nah, di sini terjadi tahap-tahap pembelahan mulai dari interfase sampai mitosis yang ada 4 tahapan. Ada profase, metafase, anafase, telofase, diikuti dengan sitokinesis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah interfase. Dilihat dari gambarnya ya, dari siklusnya, ini interfase inilah fase yang paling lama. Jadi 90% dari siklus sel itu adalah fase interfase. Di mana interfase ini ada 3 subfase. Yang pertama adalah fase gap 1 atau fase pertumbuhan primer, di mana sel ini nanti akan mengalami perubahan ukuran, gitu ya. Kemudian masuk ke tahap sintesis. Tahap di sini tahap terjadi replikasi DNA. Ini kurang lebih terjadinya 6 sampai 8 jam. Oke. Kemudian masuk nih ke gap 2 atau pertumbuhan sekunder. Di sini dipastikan kembali persiapan untuk memasuki proses mitosis. Jadi ada organel yang terlibat di dalam pembelahan sel sudah siap. Ada sentrosom yang nanti akan membelah menjadi sentriol, dan dari sentriol ini nanti akan keluar benang-benang gelendong.
Kemudian di sini terlihat juga ada nukleus, ada nukleolus, kemudian ada kromatin. Baru nanti masuk ke tahap periode singkat yaitu mitosis. Yang pertama adalah profase. Profase ini berlangsungnya agak lebih lama dibandingkan dengan metafase, anafase, telofase, ya, dan juga membutuhkan energi lebih banyak. Kita bisa lihat di gambar di sini terlihat bahwa benang-benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk suatu struktur yang namanya kromosom yang tersusun dari dua kromatid saudara. Oke, yang tersambung dengan sentromer. Ya, sentromer itu bagian kromosom yang tidak mengandung DNA. Kemudian di sini sentrosom, ya ini sentromer. Nah, ini sentrosom, jangan sampai ketukar. Sentrosom ini nanti akan membelah menjadi sentriol. Dari sentriol inilah keluar benang-benang gelendong atau spindle yang tersusun dari mikrotubula. Mulai bergerak ke kutub yang berlawanan. Ini ada gambar mitosis pada tumbuhan, ya. Tahap profase, kemudian profase pada sel hewan. Oke, yang berikutnya metafase. Sebelum metafase ada persiapan metafase. Jadi ketika si sentrosom ini sudah bergerak, ya sentriol ini sudah bergerak ke arah kutub yang berlawanan, spindle-nya udah dikeluarin. Nah, spindle ini nanti akan membuat si membran inti melebur nih, membran intinya melebur sehingga si mikrotubula yang ada di spindle akan nempel di sentromer dari kromosom. Nah, ini namanya adalah mikrotubula kinetokor. Berarti kalau mikrotubula yang tidak menempel pada kromosom namanya mikrotubula non kinetokor. Ini akan sangat berguna sekali untuk proses selanjutnya yaitu metafase. Jadi untuk menggerakkan kromosom ini dan akhirnya dia dapat berjajar di bidang pembelahan atau di bidang ekuatorial. Supaya apa? Supaya nanti jumlah informasi genetik pada sel anaknya sama gitu, rata. Nah, ini ada contoh metafase pada sel tumbuhan dan metafase pada hewan. Yang berikutnya adalah anafase. Nanti sentromernya akan memisah dari kromosom, ya, kemudian akhirnya kromatid saudaranya juga memisah dan masing-masing kromatid ini akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Nah, ini contohnya nih pada tumbuhan dan pada hewan mulai terpisah. Dan yang berikutnya adalah telofase. Telofase ini balik lagi ke awal. Nah, ini udah fase terakhir di mitosis kan. Kromosomnya terurai kembali menjadi kromatin, kemudian jadi sentrosom lagi, kemudian membran nukleus akan terbentuk kembali, nukleolus juga akan terbentuk kembali, dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembelahan dari sitoplasma. Oke. Nah, karena ada dua sel, jadi ada perbedaan. Ketika sitoplasmanya sudah membelah, sudah terbagi, maka akan terbentuk sekat. Sekat pada sel hewan disebabkan karena cincin mikrofilamen itu akan membuat alur pembelahan di bidang ekuatorial dan melakukan pelekukan di permukaan sel sehingga sel itu bisa membelah. Nah, kalau di sel tumbuhan akan terbentuk sel plate. Sel plate ini terbentuk karena vesikula yang dihasilkan dari badan Golgi dia akan berjejer di sini dan mengeluarkan materi penyusun dari dinding sel yaitu selulosa. Bagaimana kira-kira? Nah, sampai di sini ini sudah selesai nih tahapan dari mitosisnya. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat videonya ya. Nah, kita ulas kembali nih, kita rangkum. Oke. Nah, ini berarti tahap interfase. Di G1 semua komponen sudah ada. Ya. Kemudian sintesis terjadi replikasi DNA. Kemudian gap 2 memastikan kembali semua ada dan terdapat enzim untuk membantu karena butuh energi juga yang banyak. Baru akhirnya memasuki periode singkat mitosis. Ini dia. Ada 4 tahapan. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian di profase, ya, nah di profase ini benang-benang kromatin sudah memendek, memadat, membentuk kromosom dengan 2 kromatid saudara,
ya, ada sentromernya juga. Kemudian ini ada sentrosom yang membelah menjadi sentriol, di mana sentriol ini tadi akan mengeluarkan benang-benang gelendong atau spindle. Dia mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian di akhir profase atau prometafase awal itu akan melebur nih si membran inti. Nah, sehingga isinya keluarkan. Nah, akhirnya si mikrotubula ini akan menempel di daerah kinetokor yang ada di kromosom. Ini namanya mikrotubula kinetokor. Kemudian masuk ke tahap metafase, akhirnya kromosomnya berjejer di bidang pembelahan atau ekuatorial. Akhirnya masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Gitu. Kemudian ini telofase terbentuk cincin mikrofilamen ya, tadi cincin mikrofilamen yang akhirnya melakukan pelekukan yang mendalam di permukaan selnya. Ini berarti sel hewan nih. Nah, kembali akhirnya semua jadi sentrosom lagi, ada membran intinya lagi, ada nukleusnya lagi, kemudian kromosom berubah jadi kromatin lagi, dan akhirnya sel itu membelah. Nah, kalau di tahap sitokinesis, nah tadi yang saya jelasin sel hewan ya. Nah, ini tadi sama vakuola yang membawa materi pembentuk dinding sel berjejer, membentuk sel plate, mengeluarkan isinya, dan akhirnya membelah gitu. Kemudian kita rangkum ya untuk keseluruhan. Dan yang terpenting ternyata itu ada checkpoint ya, ada checkpoint pengecekan supaya sel itu membelah secara baik. Ada 2 kali checkpoint. Yang pertama di gap 1. Di gap 1 nih checkpointnya mengecek faktor pertumbuhannya gimana gitu kan. Kemudian ada lagi checkpoint kedua ada di sini, ada di gap 2. Ini untuk memastikan apakah benang-benang spindle-nya ada atau tidak, kemudian organel yang lain sudah komplit atau belum. Nah, semuanya itu berarti tergantung pada beberapa faktor nih kalau mau sel kita membelah secara baik, secara bagus. Ada 3 nih, ada faktor pertumbuhan, ada ukuran sel, dan ada nutrisi. Makanya kita harus memasukkan nutrisi yang baik di dalam tubuh kita supaya proses pembelahan selnya akan berlangsung secara optimal. Nah, mungkin pada materi yang ada di video pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai mitosis. Jadi nanti kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekian saja dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.